Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Sabtu 31 Desember 2022. Kita masuki hari ke-7 dalam oktav Natal, sekaligus hari terakhir di tahun 2022. Bahan permenungan kita ambil dari pembacaan hari ini dari surat Yohanes yang pertama bab 2 ayat 18 sampai 21. Yohanes menegaskan dan mengingatkan kepada umat bahwa umat telah menerima pengurapan dari Yang Kudus dan dianugerahi pengetahuan sehingga bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik, dan mana yang jahat. Antikristus akan datang dan memengaruhi kita. Namun kalau kita benar-benar menghayati, menghidupi pengurapan yang khusus dari Allah, kita akan bisa memilah mana yang dari Allah, mana yang antikristus. Sedangkan pada bacaan Injil, kita akan mendengar Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18 yang berbicara mengenai firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Firman itu adalah Allah dan mula-mula bersama-sama dengan Allah. Firman tinggal di antara kita dan menjadi manusia. Terang itulah yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula saja jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Allah. Firman menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita sadari atau tidak, setiap hari 3 kali selain masa Paskah, kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Di dalamnya kita menegaskan iman kita, sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita, atau sabda menjadi daging dan tinggal di antara kita. Misteri inkarnasi, Allah menjadi manusia dan tinggal di dalam hati kita. Sabda itulah yang memampukan kita untuk memiliki pengetahuan yang benar, mana yang dari Roh Kudus, mana yang disebarkan oleh antikristus. Firman itulah yang menjaga kebenaran pilihan kita. Persoalannya adalah apakah kita mendoakan malaikat Tuhan hanya sebatas kewajiban mendoakan 3 kali sehari, namun kurang menghidupi atau kurang menjadikan sabda itu yang tinggal dalam hati kita sebagai pegangan dalam berkarya. Kalau kita hidup menurut
kehendak Sang Sabda yang tinggal dalam hati kita, maka kita akan dikuasai oleh pengetahuan yang benar yang datang dari Allah lewat Sang Sabda yang telah menjadi manusia. Namun seringkali di tengah dunia ini kita hidup dengan berbagai macam tantangan, termasuk antikristus yang ingin merongrong kita dari anak-anak Allah. Pada akhir tahun ini, kita diajak untuk mensyukuri rahmat Tuhan dan mencoba untuk mengamat-amati dengan memakai dan mendengarkan sabda yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, agar kita benar-benar memperoleh pengurapan dari Yang Kudus dan dianugerahi pengetahuan yang benar. Tidak mudah, karena meskipun sabda tinggal di antara kita, dunia juga mengiming-imingi kita. Dunia, kedagingan, egoisme, hawa nafsu seringkali menang atas Sang Sabda itu dalam memengaruhi hidup kita. Sehingga tak jarang kita memilih dunia dan hawa nafsu daripada Sang Terang, Sang Sabda yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Oleh karena itu, kita setiap kali mendoakan malaikat Tuhan, bagian sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, hendaknya kita renungkan, kita hidupi, dan kita jadikan sebagai pegangan hidup kita, sehingga dunia, egoisme, hawa nafsu, dan kedagingan tidak akan mengalahkan pilihan kita untuk memilih terang daripada kegelapan. Semoga ketika berdoa malaikat Tuhan, kita benar-benar menyadari bahwa sabda tinggal di antara kita dan seharusnya menjadi pegangan kita. Dengan demikian, kita akan dikuasai oleh kuasa terang, pengurapan dari Roh Kudus, dan mendapat pengetahuan yang benar, pengetahuan tentang kebaikan, cinta kasih, damai sejahtera, pengampunan yang ditawarkan oleh Allah yang telah menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Semoga kita mampu hidup baru di tahun yang baru dengan senantiasa mendengarkan Sang Terang sejati yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau berkenan tinggal dalam hati kami, sehingga kami bisa melawan tantangan godaan dari dunia. Maka biarkah kami senantiasa hidup berdasarkan bisikan Sang Sabda yang tinggal dalam hati kami, agar kami mampu untuk memilih yang benar, yang menuju kepada keselamatan, dan menolak kegelapan dan kejahatan yang menuju kepada kebinasaan. Bantulah kami umat-Mu untuk selalu hidup berpegang pada kehendak-Mu, dan dengan demikian kami semakin layak dan pantas
menjadi anak-anak-Mu. Biarkanlah semua orang senantiasa mendengarkan bisikan Sang Terang, Sang Sabda yang telah menjadi manusia. Bantulah umat Kami yang sakit, semoga Engkau sembuhkan. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya masalah Engkau urai. Dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu sesamanya. Biarlah mereka sungguh-sungguh hidup hanya mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Semoga karena rahmat dan berkat-Mu kami semua mendapatkan kasih karunia yang datang dari-Mu. Dan berkat untuk Nawanto yang sedang sakit, semoga Engkau jamah, Engkau kuatkan dan Engkau sembuhkan, agar boleh mengalami sukacita yang datang dari-Mu. Dan semoga Engkau senantiasa membimbing memberkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, meski pemerintah telah mencabut PPKM, saya tetap mengajak untuk mematuhi protokol kesehatan dengan hidup sehat, pakai masker demi keamanan kita. Kita jaga keamanan kita sendiri dan dengan demikian juga menjaga keamanan orang lain. Semoga kita tetap sehat karena kita tetap berjaga-jaga sehingga sungguh-sungguh mendapatkan kesehatan yang baik. Saya ingatkan misa Sabtu sore yang biasanya jam 17 atau jam 5 sore diundur menjadi jam 7 malam. Sekaligus dijadikan misa syukur tutup tahun. Setelah misa, panjenengan diundang untuk mengikuti refleksi tutup tahun sekaligus bersyukur atas tahun yang berlalu di Mandala Graha. Ada makan minum ala OMK, membakar ini dan itu, dan yang terpenting ada door prize. Maka silahkan setelah misa berbondong-bondong ke Mandala Graha. Saya tetap mengajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan gereja berupa doa, dana, dan juga tenaga. Semoga dengan demikian kita tetap bisa melayani sama karena karya-karya kita. Terima kasih kepada semua saja yang telah terlibat dalam pembangunan gedung serbaguna dan juga sumbangan-sumbangan yang diberikan untuk berbagai kegiatan gereja. Semoga rahmat Tuhan melimpah atas panjenengan semua. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati, dan selamat mengakhiri tahun 2022 dan nanti malam menyongsong tahun 2023 dengan penuh optimis.